It was definitely a challenge. Alex became he actually became the challenge Habib told me he was going to be. I'm hearing that he was saying, I heard it, I could be wrong, that he was going back to his corner saying he wants a rematch because he thought he lost. Dari salah satu inti dari komentar Alexander Volkanovski pada acara konferensi pers pasca kekalahannya dari Islam Makhachev, petarung Australia itu mengatakan bahwa ada terdengarnya ucapan dari tim Islam yang mengatakan bahwa mereka meyakini jika Islam kalah dalam pertarungan Super Fight kemarin di UFC 284 dan tim Islam segera menyerukan pertarungan ulang. Akan tetapi baik Islam dan pelatih AKA Javier Mendez membantah dari tuduhan Volkanovski. Berjumpa kembali di Octagon 75 dan inilah informasi selengkapnya. Setelah berbagai permasalahan yang tampak mengembang pasca pertarungan mereka di UFC 284, ada klaim yang baru muncul bahwa Islam Makhachev mungkin percaya bahwa dia kalah dalam pertarungan di UFC 284. Volkanovski muncul di konferensi pers pasca pertarungan UFC dan pada satu titik The Great menyatakan bahwa dia mendengar seseorang mengatakan bahwa Makhachev meminta pertandingan ulang karena dia yakin dia telah kalah dalam pertarungan seperti yang dikatakannya berikut ini. I'm hearing that he was saying, I heard it, I could be wrong, that he was going back to his corner saying he wants a rematch because he thought he lost. So that's funny. I would jump on that. Namun pada sesi Islam Makhachev, Raja Pound for Pound itu malah mengatakan bantahannya dan sebaliknya meyakini dengan kemenangan 3 ronde sebagaimana yang dikatakannya berikut ini. No, this is not true. I don't say that I'm a loser. I know, like, in my mind, when fight is finished, I know minimum I won 3 rounds. I don't say I'm lose nothing. Tanpa memandang dari keberpihakan dua sisi, hal semacam ini mungkin hanya menjadi bahan bumbu yang akan dicelupkan untuk sebuah makanan. Karena pada intinya merasa kalah dengan kerendahan hati itu jauh lebih bagus daripada merasa menang yang hanya datang dari beberapa penilaian orang lain. Dan klaim Alexander Volkanovski ini juga turut dibantah oleh pelatih Javier Mendez, di mana mereka memang sama sekali tidak ada mempertanyakan hal semacam itu. Dan selain itu Mendez juga mengungkapkan apa yang terjadi kepada dirinya selama pertarungan berlangsung, di mana dia hanya mengamati pertarungan itu sendiri tanpa pelatih Khabib Nurmagomedov. Dan pada dasarnya Mendez memang mengakui bahwa Volkanovski adalah petarung yang super kuat dan terbaik di divisinya. Namun meski demikian, dari awal mereka juga telah meyakini jika Makhachev akan meraih kemenangan, dan inilah penjelasan dari pelatih tersebut. It was definitely a challenge. Alex became he actually became the challenge Habib told me he was going to be. Habib told me that he was going to be. He felt that Alex was going to be the toughest challenge for Islam, and that Islam was going to have to grind it, through the end. That's what he felt. And I said, well, I didn't know, because the way I looked at Islam, he looked fantastic in training. So, but Habib had a feeling that it was going to be a tougher fight than I anticipated myself. We got pound for pound for a reason, but we beat it from a guy that is the greatest of all time in the featherweight division, and one of the greats of all time. He's going to be, no doubt. What a gentleman he is. Wow, he's just class act. Yeah, it didn't surprise me at the beginning. I was like thinking, okay, he's super strong, but then he got stronger as the rounds went on. So it's like everybody talks about him. He doesn't get tired, that guy. So he was a very fresh guy going into the 5th round. So at the beginning, I thought maybe the grappling would slow him down. It didn't slow him down. No, he got better and better as the rounds went on. So one mess up by Islam got him turned over, and Alex did really well in the 5th round. The way I saw it, worst case I saw it 48-47 for us. Best case, I thought it was basically 49-46. So, but I wasn't too nervous at all. No, not at all. Actually, the only one that got me shocked was actually Zubaira's fight. I thought we had that 3-0, and we didn't get that at all. I was like, wow. So, to some degree, based on that, you're thinking, man, you just don't know how the judge is going to look at it.
Kemudian pada klaim Volkanovski, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Mendes meyakini bahwa itu sama sekali adalah kesalahpahaman dan pelatih itu hanya memaklumi dari rasa optimisnya yang hidup dengan nama The Great, yang berarti sesuatu yang agung. Makanya Volkanovski memang harus bersikap demikian dengan mengatakan, It has to be a misunderstanding. I don't feel Islam thought he lost that fight. You know, he definitely knew he was in a war. That's for damn sure. I mean, this is his toughest test to date. That is for sure. I can say it wasn't, but I'd be lying. All you gotta do is look at all his fights. You can see this is his toughest fight. Absolutely his toughest fight. So, mistaken on what he heard, but as far as the toughest fight, Khabib hit it on the nail. Khabib said this would be his toughest fight, and it actually was. I definitely think the UFC is going to want to see a rematch, so I don't see no reason why they wouldn't do a rematch. I think it would be great. I think the fans would love it. I think Islam would be down for it also, and obviously Alex is, because, I mean, come on, he calls himself Alexander the Great, and he lives up to that name, so there's a reason why he's, you know, and he's such a gentleman. Such a gentleman, though he's a competitor. You know, he feels he won, but that's the way you're supposed to feel. Seperti yang dijelaskan sang pelatih Javier Mendes, bahwa baik Islam dan Volkanovski dan malah kepada penggemar akan sangat menantikan pertarungan ulang dari kedua juara ini. Dan jujur saja itu memang harus segera dilakukan UFC untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara keduanya. Karena secara logika, Islam akan lebih mampu untuk berbenah setelah mempelajari dari beberapa kekeliruannya. Dan sebaliknya bagi Volkanovski kemungkinan dia hanya akan mempertahankan bentuk gaya permainannya yang telah diyakininya mampu mengimbangi Islam Makhachev. Lantas kalian juga bisa menilai jika rematch digelar, maka kemenangan pun sudah akan diketahui untuk siapa pada akhirnya. Hal-hal yang berbau kontroversi dengan keputusan juri ini memang bisa terbilang rancu bagi penggemar MMA. Terlepas dari skor yang kontroversi untuk pertarungan Jan Blachowicz versus Magomed Ankalaev maupun Sean O'Malley versus PDN, yang mana tanggapan dari kedua pertarungan ini terlihat sepi untuk menjadi pembahasan. Sebelumnya juga ada Khamzat Chimaev versus Gilbert Burns, yang memiliki hasil tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski, di mana orasi yang menyatakan kontroversi pun bertebaran setelah Khamzat yang menjadi pemenangnya, namun itu tidak untuk kekalahan Magomed Ankalaev maupun PDN. Namun bagi Khamzat, penilaian miring dari beberapa penggemar akhirnya bisa terlewati. Dan hingga kini petarung Swedia itu pun masih bertengger di posisi ketiga pesaing kelas welter dan tetap menunggu petarung yang bersedia untuk melawannya. Dan baru-baru ini The Boss telah memanggil yang menurut penggemar sebagai rivalnya Colby Covington. Namun Khamzat mengklaim bahwa Colby Covington tidak ingin melawannya setelah UFC menyusun rencana masa depannya di Octagon. Kebangkitan The Boss sangat luar biasa untuk ditonton di Ultimate Fighting Championship, karena hanya dalam waktu beberapa tahun ia telah menjadi salah satu bintang terbesar dalam promosi, dan malah untuk semua seni bela diri campuran. Melanjutkan performanya baru-baru ini, dia mengumumkan bahwa dia ingin memenangkan Sabu, dan sekaligus mengumumkan bahwa dia ingin menghadapi Colby Covington sebagai jalan baginya untuk menghadapi pemenang antara Leon Edwards dan Kamaru Usman. Jika diamati lebih dalam lagi pertemuan antara keduanya, tampaknya memang tidak terhindarkan untuk saat ini. Namun dalam wawancara baru-baru ini bersama Red Corner, Chimaev menyatakan bahwa Colby sebenarnya tidak ingin melawannya dengan mengatakan, Звали Colby Covington, уже почти полгода ждем, что он ответит. Что не хочет он драться. Все меня вызывают, те, которые UFC со мной не вставляют, те, которые вставляют, те бегают, не знаю, что там происходит сейчас. Скорее всего, Леон Эдвардс и Усман подерется, тот, кто выиграет, не подерутся. Chimaev yang sudah mendekatkan kepercayaannya bahwa menurutnya itu akan susah mendapatkan lawan di kelas welter. The Boss melanjutkan dengan mengklaim bahwa dia berencana untuk bertarung di kelas menengah dan dengan waktu yang lebih cepat daripada nanti, dengan mengatakan kembali, aku akan melawan Robert Whittaker. Karena dia tidak punya lawan, Paulo Costa kabur setelah berbicara banyak tentangku. Dan akhirnya aku akan melawan Whittaker. Aku ingin pertarungan ini, meskipun aku menyukainya sebagai secara kemanusiaan karena dia adalah pria yang solid, tidak berbicara sampah dan tidak melewati batas. Dan kami akan bersenang-senang di konferensi pers dan saling bertarung, katanya kembali sekaligus menutup pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.